Yang Anda lihat itu adalah saluran sekunder. Saluran sekunder di pasang surut itu terbagi dua. Ada namanya SPD, ada namanya SDU. SPD adalah saluran sekunder pemberi desa. Jadi saluran sekunder SPD ini mengalir melewati perkampungan penduduk. Ya. Jadi ini SPD. Nah, 1000 meter dari SPD ini ke sana, itu namanya ada lagi sekunder, tapi namanya sekunder drainase, SDU, yang nanti akan kita lihat. Saat ini pagi ini nampaknya air pasang, air mulai masuk ya, mengalir mulai masuk ya ke saluran SPD sekunder. Nah, ini di depan kita ini namanya pintu air sekunder. Pintu air sekunder yang ada adalah tipe sliding gate, atau di sini juga pintu ulir ya. Jadi ini bisa dicoba yang naik, laki-laki naik ke sini ya, Anda putar ya, itu begitu kita putar dia akan bergerak. Jadi ini ada penggerak, ini daun pintunya di bawah, jadi kalau diputar bisa naik bisa turun ya, tergantung kebutuhan. Nah, ini nampaknya kita mulai musim tanam pertama, air diperlukan sehingga air pasang dibiarkan masuk ke dalam SPD. Jadi ini pintunya adalah pintu sekunder tipe ulir ya. Ini ada kerangka ini untuk berfungsi sebagai penahan sampah ya. Jadi ini pelindung dari sampah-sampah yang masuk ke dalam. Ini ada besi seperti kerangkeng ya. Bisa diangkat, bisa diturun. Ini Bapak Cahyo ya, yang membangun pintu air bersama Pusat Tata Rawa dan di sini mendapat bantuan dari Badan Inspeksi Nasional BRIN. Ini adalah inovasi pintu air yang dikembangkan oleh para petani di Bandar Jaya. Kalau Anda lihat seberang sana adalah saluran sekunder drainase ya, saluran sekunder drainase SDU. Kalau yang tadi kita SPD, 1 kilo dari SPD adalah SDU, saluran sekunder drainase. Tujuannya apa? Untuk membuang air. Kalau yang tadi memasukkan air ya. Kemudian tegak lurus saluran sekunder, antara sekunder yang ini satu dengan yang lain itu, yang panjangnya kurang lebih 900 meter, itu dihubungkan oleh saluran tersier. Jadi yang ini ke sana itu namanya saluran tersier ya. Saluran tersier ini dilengkapi oleh bangunan pengendali air. Bangunan pengendali air ini, atau dengan dikatakanlah pintu air, kita buat secara sederhana ya. Ini ada dam ya. Kemudian konstruksinya adalah dari cor, semen ya, beton. Di bawahnya ada 2 buah gorong-gorong terbuat dari paralon yang diameternya 12 inci ya. Ini ada 2 paralon, kita lihat sini merapat ya. Nah, kemudian ya paralonnya diletakkan di dasar saluran ya, untuk kalau kita mau buang air bisa dibuka, karena ini dihubungkan oleh elbow ya, yang kemudian disambung dengan paralon ya. Posisi sekarang ini adalah menahan air hujan, agar air hujan itu bisa ditampung di saluran tersier. Tersiernya penuh air, maka ini leher angsanya dipasang. Jadi ini ada leher angsa maksudnya. Jadi paralon sambungannya dipasang ya, supaya apa? Air di saluran tersier tidak terbuang ke
saluran sekunder. Jadi air ini bisa ditahan, ya. Jadi menghadap ke atas paralelnya tujuannya adalah menahan air. Jadi tidak bisa keluar, ya. Sehingga air di saluran tersier ini lama-lama menjadi penuh oleh air hujan. Sudah dibuktikan tadi kualitas air di bagian dalam itu mencapai mendekati angka 5, 4,5 ya. Tetapi di bagian luar di sana itu kualitasnya kurang bagus, hanya sekitar 3 ya. Nanti lama-lama dengan pencucian dan air hujan ini akan lama-lama menjadi pH-nya mendekati 5 ya. Dan di sawah ya, sekarang ini posisinya barusan tabur dan barusan tumbuh, itu masih memerlukan air dan airnya didapat dari air hujan. Jadi pola seperti tak ada hujan ya. Tetapi lama-lama nanti kalau hujannya jatuh lebih banyak lagi, pada saat saluran tersier ini penuh air, maka terjadi kesetimbangan. Air tanah di sawah itu naik ya, sehingga tanah zona akar menjadi jenuh. Pada saat zona akar menjadi jenuh, maka bila hujan turun, infiltrasinya menjadi 0. Ya, pada saat infiltrasi menjadi 0, maka nanti lama-lama sawahnya tergenang. Ya, tergenang, sehingga sekarang ini nanti mungkin bulan Januari Anda kesini lagi, itu sawahnya bisa tergenang 1 cm sampai 2 cm, sehingga dia seperti irigasi ya. Jadi ini adalah metode pasang surut untuk memanen hujan. Jadi dengan alat bantuan pintu air dengan tipe leher angsa ini ya. Nah, nanti kalau dia mau nanam jagung, airnya tidak perlu banyak, sehingga ini bisa dilepas ya. Bisa dilepas sehingga air di saluran tersiernya menjadi berkurang, keluar ke sekunder. Pada saat air tersiernya berkurang, maka otomatis air tanah yang ada di sawah juga ikut turun ya. Dari tadinya misalnya 10 cm menjadi turun menjadi 50 sampai 60 cm. Pada saat itulah air tanah menjadi ideal untuk tanaman jagung. Nah, jadi itu prinsipnya. Sehingga dengan model pintu air ini, saat ini petani sudah bisa menanam 2 kali. Satu pertama adalah padi, periode November, Januari, Februari. Nah, nanti akan periode mulai Mei, Juni. Juni adalah tanamannya adalah tanaman jagung. Ya. Jadi inilah sangat sederhana ya, dibuat oleh masyarakat. Kemudian Anda lihat itu ada namanya piskal, kayu yang dicat, reng yang dicat ya. Ada skalanya di sablon ya, ada ukuran 1 cm, 2 cm terus dan seterusnya. Itu untuk diamati ya, bagaimana muka airnya itu bisa dilihat naik atau turun ya. Namanya piskal. Ini adalah alat untuk mengukur muka air di saluran. Nanti Anda akan ditunjukkan lagi muka air di petakan sawah lain lagi. Jadi mungkin itu penjelasan terkait dengan pintu air leher angsa. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ini kan katanya di sekunder sama tersier pH-nya beda ya Pak ya? Ya. Nah itu pengaruh apa Pak? Apakah memang karena ini diendapkan saja terus nggak mengalir itu jadi naik pH-nya, atau memang karena memang Ya, ini karena pengaruh air hujan aja. Air hujan pH-nya bagus ya, sehingga ini akumulasi daripada air hujan, karena air hujannya tidak dikeluarkan, ditahan. Beda dengan di sini masih tercampur dengan bekas-bekas cucian. Kita sudah sampai ke petak tersier ya. Petak tersier di rawa pasang surut dibatasi oleh 2 unit saluran tersier. Ya, satu saluran tersier itu panjangnya kurang lebih 900 meter. Ya. Kemudian layanannya satu blok tersier itu adalah 16 hektar. Ya, 16 hektar. Jadi ini satu batang tersier, ke sini 8 hektar, sana lagi 8 hektar. Ya. Jadi satu batang tersier diapit 8 hektar kanan, 8 hektar kiri. Jadi melayani 16 hektar ya. Nah, ini satu petak tersier ini ada 16 hektar. Petani itu pada awalnya memiliki sawah 2 hektar. Masing-masing petani dapat jatah 2 hektar. Ya, satu blok tersier ini dibatasi oleh lahan usaha 1 dan lahan usaha 2. Lahan usaha 1 4 hektar sebelah sana mendekat SPD, 4 hektar lagi ke sebelah sana itu adalah mendekat SBU.
petani punya jatah 2 hektar, 1 hektarnya itu berada di sana, nomor 1. Kemudian nomor 2-nya dia dikasih di ujung sana. Jadi kalau dapat satu pertama dekat ke SPD, maka yang 1 hektarnya lagi dia dapat yang jauh mendekat SDU. Dan seterusnya penomorannya. Kemudian petani nomor 2, dia dapat lagi nomor 2-nya di arah SPD, kemudian yang kedua hektarnya ke arah SDU, ya, nah, nomor 7 begitu. Jadi perpasangan itu nomor 1 berpasangan nomor 8, nomor 2 berpasangan dengan nomor 7, nomor 3 berpasangan dengan 5. Jadi itu awal pembagian, meskipun sekarang sudah banyak petani yang menjual lahannya karena ada banyak yang beruang. Sekarang punya petani ini ada yang 1 orang sudah punya 12 hektar. Ya. Kalau dia bisa bertanam 2 kali, maka keuntungan bisa sampai 40 juta per tahun. Ya. Nah ini lihat itu paralon yang kita tancapkan ke dalam tanah, itu namanya well atau dikenal dengan sumur pantau untuk mengamati atau mengukur dinamika muka air tanah, fluktuasi muka air tanah harian. Ya, petani amati dengan jam yang sama, setiap jam 7 aja terus ya diamati. Nah itu yang warna hijau itu ada streaming, di dalamnya ada kawat hijau, itu yang masuk ke dalam tanah. Yang masuk ke dalam tanah itu berpori, itu kita bor, jadi seluruh permukaan paralon itu berlubang ya, untuk memasukkan airnya begitu. Yang masuk ke dalam permukaan tanah itu kurang lebih 2 meter ya. Dengan kita bisa mengamati, maka kita tahu kapan air ini kurang atau air ini berlebih. Tanaman padi tidak boleh 10 cm atau 20 cm airnya turun ya selama lebih dari 3 hari 4 hari. Jadi minimal seperti ini ya. Jadi kondisinya 5 cm di bawah permukaan tanah ya. Syukur-syukur nanti ini setelah keadaan jenuh, hujan turun 2-3 kali lagi, maka akan tergenang, sawahnya ini akan tergenang. Ini ada saluran namanya subtersier, berarti sebagai kolektor. Jadi pencucian lahan itu bisa ditampung di sini, zat-zat beracun. Kemudian setiap 8 meter ini ada kemalir atau nama sarut cacing ya. Juga itu adalah untuk memfasilitasi proses pencucian ya. Sehingga pada saat hujan turun, zat-zat beracun dari permukaan tanah itu akan mengalir ke kemalir ya. Nah ini pada saat saluran tersiarnya penuh air, maka di sini pun penuh air ya. Permukaan air di saluran ini bisa mencerminkan kedalaman air tanah. Jadi kalau kita lihat ini, air di saluran ini kurang lebih 5 cm di bawah permukaan tanah, maka kalau kita ngebor di situ, air tanahnya itu kalau bisa kurang lebih 5-6 cm juga ya, tidak akan ada selisih jauh ya, karena sudah tercapai kesetimbangan. Dan apabila seluruh permukaan tanah dan zona akar sudah jenuh, maka infiltrasi menjadi 0, dan pada saat hujan, air hujan bisa tergenang ya, sehingga sawahnya nanti ini kita ciptakan seperti diirigasi. Dan produksi padi saat ini sekarang tidak kalah dengan irigasi, yang tadinya ini hanya 2 ton, 2,5 ton, sudah bisa mencapai 5,5 ton. Ini nanti penjelasannya ada nanti di rumah, biar agak nyantai dikit. Di rumah Pak Cahyo ini buat pupuk cairnya. Bukan organik. Yang sudah jadi ya, apa itu biochar? Biochar ini salah satu bahan pembenah tanah ameloran, yang artinya untuk meningkatkan pH tanah. Bahan ameloran itu banyak, ada abu, ada bandang, ada kapur ya. Ini salah satunya biochar, ini terbuat dari arang sekam ya, arang sekam. Beda dengan abu, kalau abu dia setelah ini terus jadi abu lama-lama, tapi ini sebelum jadi abu harus dikasih air biar jadi arang, karena ini arang sekam. Nah, alat sederhana ini kita buat bersama bengkel di desa Banjar Jaya. Ini bengkel lokal
bengkel kampung ya. Ini bisa lihat ya ke dalam. Ini ada tiang. Kemudian di sini ada lubang. Ini pipa. Ya, jadi nanti pembakarannya itu tidak dibakar dari atas, tapi masuk ke apinya di bawah ini, masuk ke dalam pipa ini. Nah, ini mengeluarkan api, nanti membakar otomatis karangnya di sini. Kenapa di bawah ada lubang? Nanti kalau sudah terbakar semua langsung disiram pakai air, jadi sehingga airnya bisa keluar dari lubang itu. Ya. Nanti sudah ini baru biosnya selesai. Nah, biasanya pembakarannya ini kurang lebih 6 jam. Ya. Nah, coba Adek ambil, kita masukkan ke sini. Lewat ini mungkin Pak. Ya, itu cara membukanya. Nah, itu membuka. Iya, bakarnya lewat sana. Bakarnya dari bawah. Iya, Pak. Oh jadi nggak dibakar langsung? Nah, sekarang di bawah di bawah di atas. Di atas ada, di bawah ada. Jadi pengapiannya lewat bawah. Itu juga lewat sini Pak pengapian. Susah. Pakai kertas dibakar di bawah. Ada kertas. Jadi kertas di api kertas. Wih. Sama pakai bensin ya? Iya. Pantas. Nggak jadi dipasang gagang ini, Pak. Gagang untuk ngangkat. Angkat ininya. Iya. Kemarin kan rencananya mau dipasang gagang. Ininya ya. Iya, Pak. Iya, jadi nggak panas ya kalau Iya, pas ngangkat